Salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang sudah berkenan hadir di gedung Sosietet Militer ini atau gedung Sosietet Taman Budaya Yogyakarta. Pada hari ini kami dari Studio Pertunjukan Sastra selama 10 bulan ke depan akan difasilitasi oleh Taman Budaya Yogyakarta dalam gelaran bincang-bincang sastra. Hari ini adalah edisi ke-175 bincang-bincang sastra Studio Pertunjukan Sastra, dan sampai 10 edisi berikutnya kami difasilitasi segalanya oleh Taman Budaya Yogyakarta. Terima kasih kami aturkan kepada pihak Taman Budaya Yogyakarta. Saya juga mewakili Pak Mustafa Yasim selaku Ketua Studio atau Ketua SPS yang masih berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Kemarin karena kuota yang kita berikan hanya 30 orang, meskipun beberapa orang masih mendaftar, tetapi kami tetap pada kuota 30. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, ada kemarin dari UAD, dari UII, kemarin ada dari beberapa teman komunitas. Matur nuwun, terima kasih untuk kehadiran teman-teman di Bincang-Bincang Sastra edisi ke-175 ini. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa rancangan kegiatan siang hari ini. Biasanya malam hari SPS itu. Nanti kita akan berdiskusi, berbincang panjang dan bisa lebar juga dengan beberapa narasumber kita dengan tema transisi generasi muda dan dinamika media sastra. Kita telah menghadirkan, ada Mas Jayadi Kastari dari Kedaulatan Rakyat, kemudian ada Tia Setiadi dari bahasabasi.co, kemudian ada Ilham Rabbani dari penulis muda, generasi muda, dan juga dari komunitas Jejak Imaji yang nanti akan difasilitatori atau dipandu diskusinya bersama Mas Latif S. Nugraha. Sebelum itu, sebelum bincang-bincang, sebagaimana lazimnya bincang-bincang sastra, ada sajian pertunjukan sastra yang akan dibawakan oleh teman-teman Jejak Imaji, musik puisi, menghadirkan 2 sajian musik puisi, kemudian ada 1 pembacaan puisi dari Lintang Kumalasari. Sebelumnya kita mohon berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan hari ini. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Sumangga. Amin, amin, amin. Monggo yang masih bisa di depan, bisa duduk di depan atau samping kiri kanan. Ya, ini adalah Bincang-Bincang Sastra, Studio Pertunjukan Sastra edisi ke-175, dan hari ini seperti yang saya utarakan tadi, difasilitasi oleh dana keistimewaan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Taman Budaya Yogyakarta. Untuk perhatiannya, karena tadi ada kardus, ada nanti mohon untuk makannya di luar gedung ini, jadi bisa disimpan dulu. Selanjutnya kita undang kepada Kepala Taman Budaya Yogyakarta, beliau Bapak Dr. Andes Setia Tetuko, untuk berkenan memberikan kata sambutan pada Sarasian Bincang-Bincang Sastra edisi 175 yang nanti akan berlanjut sampai pada bulan November insya Allah 2021. Kepada Pak Diah, monggo Pak. Nggih Pak, motor napa Pak? Ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Ada beberapa mahasiswa dari UAD, UII, dari UST, kemudian ada juga teman-teman komunitas, ada UIN,
UIN Sunan Kalijaga juga kemarin yang mendaftar juga cukup ada. Ada teman-teman komunitas kutub kalau juga sudah hadir, matur nuwun. Monggo Pak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Selamat sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat para narasumber bincang-bincang sastra yang tahun yang ke-175 tahun 2001 yang kami hormati, serta Bapak Ibu Mas-Mas tamu undangan yang pada siang hari ini bisa hadir di Taman Budaya Jakarta. Kak Kawan, terima kasih. Tentu saja pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, bisa mengikuti kegiatan bincang-bincang sastra yang ke-175 di tahun 2021. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan awal di Taman Budaya di tahun 2021 di masa pandemi. Sehingga dari Taman Budaya tetap harus bisa melaksanakan walaupun dengan sistem yang mungkin tidak seperti biasanya, untuk jumlah yang hadir dibatasin, kemudian waktunya juga tidak terlalu panjang, sehingga ini merupakan bagian yang harus kita laksanakan. Tapi yang jelas dengan diselenggarakan bincang-bincang sastra ini dari Taman Budaya sangat mengapresiasi, cukup menarik kegiatan ini yang mengambil topik terkait dengan banyak menyangkut para sastrawan generasi muda, di mana untuk akhir-akhir ini banyak generasi muda yang bermunculan yang mungkin perlu diketahui oleh banyak masyarakat terkait dengan beberapa hasil karya produk yang dibuatnya. Kemudian sistem yang ada atau mungkin cara yang digunakan pada generasi sekarang mungkin juga sudah banyak meningkat, teknologi juga sudah banyak perkembangan, sehingga sistem itu yang harus kita gunakan dan harus kita terapkan pada saat ini. Apalagi di masa pandemi, memang sistem virtual atau luring daring ini yang memang masih dirasa efektif dan bisa dilaksanakan. Sehingga kami dari Taman Budaya sangat mengapresiasi terkait dengan generasi muda, para sastrawan yang baru bisa memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa. Bagaimana dulu seperti yang telah kita ketahui semua, siapa-siapa tokoh yang telah ada di situ. Kemudian itu yang saat sekarang muncul generasi baru, sehingga ada wahana atau wawasan yang baru, gambar yang baru tentang hasil karya para generasi muda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah melancarkan atau mensukseskan kegiatan ini, dan mudah-mudahan di bincang-bincang sastra yang kali ini bisa dimanfaatkan oleh sekalian semua, Bapak Ibu, Mas dan sekalian, untuk bisa menyampaikan sesuatu hal demi kemajuan seni budaya kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Dia Tutupo selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Kita beri aplaus untuk Taman Budaya Yogyakarta yang selalu dan tetap memberikan ruang-ruang bagi tumbuh dan kembangnya seni budaya di Yogyakarta. Selanjutnya kita akan undang teman-teman dari komunitas atau dari kelompok Jejak Imaji yang akan membawakan dua sajian musik puisi. Nanti di sela-sela pertunjukan ada satu pembacaan puisi juga dari teman kita Lintang Kumalasari. Sebagaimana tradisi kecil dari bincang-bincang sastra adalah pertunjukan sastra dan juga ada omong-omong, kalau bahasanya Mas Harileo almarhum, baru kemudian
Harusnya juga ada buku. Di depan itu biasanya kita ada lapak kecil buku Pak Dia. Itu bagian dari trilogi bincang-bincang sastra. Teman-teman jejak imaji sudah oke? Ya, kita nikmati jejak imaji dan Lintang Komalasari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Jejak Imaji. Kali ini saya akan dan teman-teman akan membawakan dua buah penampilan. Yang pertama adalah diambil dari puisinya Yuliani Kumudaswari dengan judul 1. Selamat menikmati. Saat lelah harus bangkit, ingat kita pernah berjuang, bukan menjadi sempurna, tapi untuk menjadi ada. Saat lelah harus bangkit, ingat kita pernah berjuang, bukan menjadi sempurna, tapi untuk menjadi ada.
berjuang bukan menjadi sempurna, tapi untuk menjadi ada. Saat lelah harus bangkit, ingat kita pernah berjuang bukan menjadi sempurna, tapi untuk menjadi ada. Malam ini ayam bersama menyusuri harapan bersamamu. Iman Budi Santosa. Orang-orang Malioboro 1969. Rumah kami Malioboro. Mata kami Malioboro. Hati kami Malioboro. Buku kami Malioboro. Puisi kami Malioboro. Di antara debu, trotoar, dan tahun-tahun kelabu, secarik kertas, berita dalam sepotong koran bekas pernah jadi teramat perlu di sini. Karena terik matahari tak menjanjikan senja benar-benar temaram, malam direngkuh sinar rembulan, dan pagi pasti memuat cericit burung gereja mengeja lapar yang semalam tertunda. Tersangkut pada bentangan kabel telepon di atas kepala kita. Di pojok stasiun Tugu masih melintas kereta demi kereta, sedang kami malah menyimpan cemas dalam saku, dalam kata, dalam senyum, ketika hanya secarik catatan layak dibanggakan, dipamerkan, pengganti ijazah yang terlipat dalam angan-angan. Menyusuri Malioboro, pagar tembok jadi bangku, taman dan pokok asam merangkai sunyi, lebih indah dan santun dari hening rumah sendiri. Kadang ada debat, mengadu kutipan-kutipan dari buku tua, menguji jejak pujangga, menukar pena dengan tajamnya lidah yang tak terukur oleh rumus matematika. Ya, kami pernah di sini menyaksikan lampu-lampu menjelma Merkuri, mengukur panjangnya langkah dari keraton hingga pemberhentian ini dengan baju lusuh, mulut tabu mengadu, tanpa sedikit pun berani memandang langit, negeri berawan yang robek dan belum terjahit.
Bertahun-tahun kami mengais remah cerita yang bertebaran di kaki lima, sepanjang Seni Sono sampai Hotel Garuda untuk bekal sabar mengolah musim dan cuaca. Bertahun-tahun kami bertabrakan dengan angin Pasat Tenggara yang membuat bibir retak dan kering, namun juga memberitahu bagaimana belajar menjadi batu yang tak pernah lapuk dalam terkaman waktu. Bertahun-tahun kami menapak bumi keras, menginjak duri, teriris tatapan beringas, terpinggirkan bunyi klakson, terhalang bangunan toko, tiang listrik, dan pengemis yang terus memohon. Sungguh, kami tidak berhenti. Dan hanya berhenti ketika puluhan kisah wayang sudah tersimpan dalam hati. Ketika sahabat bukan lagi orang sakti, tapi juga tembok dan beton, lukisan dan puisi, air comberan dan pemantik api. Dia Malioboro. Kami pernah menjadi bayi, pernah bertapa, sekaligus bercinta. Pernah menyerupai sampah, pernah belajar mengeja, pernah tak dikenal tetangga, pernah menghitung bintang, mengikuti jejak tikus tua, membangun sarang yang nyaman di bawah tanah kelahiran kedua bernama Yogyakarta. 2009. Duduklah di sampingku, ceritakan padaku apa yang kau lihat di sisi tenggara. Ku dengar angin berhenti bertiup, api melahap padang ilalang. Ku dengar angin berhenti bertiup, api melahap padang ilalang. Lelaki dan jeladu bentuk peta-peta terasa tirai. Oh.
satira. Duduklah di sampingku. Terima kasih. Iya, aplaus buat teman-teman Jejak Imaji yang membawakan dua puisi dari Sule Subawe dan Yuniani Budiaswari. Terima kasih buat teman-teman Jejak Imaji. Jadi memang cek pertunjukan, kalau di bahasanya SPS itu jelimen Pak dia. Karena SPS itu memang dari tahun 2005 sampai sekarang ya jelimen sekali. Jelimen itu bahasa Jawa sederhana karena terus terang modalnya memang terbatas. Jadi ketika disodori gedung sosietet seperti ini ya agak ekstra berpikir dan bergeraknya karena tempatnya begitu luas. Tapi terima kasih sekali lagi buat teman Taman Budaya Yogyakarta yang insya Allah sampai bulan November 2021 ini memberikan ruang kepada bincang-bincang sastra untuk memberikan ruang pada SPS untuk menggelar bincang-bincang sastra. Selanjutnya kita serahkan kepada Mas Latif S. Nugraha untuk memandu perbincangan dengan tema edisi ke-175 ini, transisi generasi muda dan dinamika media sastra. Monggo Mas Latif S. Nugraha. Bagi teman-teman silahkan yang baru hadir monggo menempati duduk kursi yang sudah disediakan, dijaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan Mas Latif, monggo. Teknik munculnya harus membuka masker ya. Baik, terima kasih Cak Kandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Diah, juga para narasumber dan hadirin sekalian pada bincang-bincang sastra pada edisi ke-175. Bincang-bincang sastra telah menggelar acara di Taman Budaya sejak 2007, kurang lebih setelah gempa. 2006 di sini masuk Taman Budaya dan alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan ruang, kesempatan dan segala fasilitas sampai hari ini, kemudian sehingga Taman Budaya, Studio Pertunjukan Sastra bisa terus membersamai teman-teman semua bersama Taman Budaya Yogyakarta tentu saja, karena memang saya pikir tempat yang cukup representatif atau yang paling pas saya rasa salah satunya untuk diskusi sastra, untuk terus mengembangkan dinamika sastra di Jogja adalah Taman Budaya Yogyakarta. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ini merupakan kali kedua setelah rehat beberapa waktu karena Studio Pertunjukan Sastra selama pandemi sempat beristirahat kurang lebih 10 bulan karena di tahun 2020 sejak Maret 2020 kami tidak berani untuk menyelenggarakan acara bincang-bincang sastra, sehingga baru berani kembali menyelenggarakan pada bulan Januari 2021. Dan kemarin dengan sangat terbatas, hanya dihadiri oleh narasumber dan panitia, kami mencoba hadir dan kami tayangkan daring di kanal YouTube SPS Yogyakarta. Teman-teman bisa mengintip kanal YouTube SPS Yogyakarta. Tayangan perdana kami, yaitu Bincang-Bincang Sastra edisi ke-174 yang kemarin menghadirkan Mas Hamdi Salat dan Mas Indra Tranggono untuk kemudian semacam ya kita sharing berbagi mengenai masih berkaitan dengan tema yang kemudian kita angkat pada kesempatan kali ini, yakni media. Hari ini kita akan berbincang
mengenai hal itu, berkaitan dengan sastra, berkaitan dengan media, berkaitan dengan zaman yang terus dan harus berubah. Dan studi pertunjukan sastra dengan gegap gempita, namun juga dengan kegagapan, harus berjalan ke depan dan menghadirkan bincang-bincang sastra yang semoga saja sampai, tidak tahu nanti ini sudah edisi ke-175 dan semoga edisi dan seterusnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kami undang narasumber yang pakar media dan juga pelaku pada kesempatan siang hari ini. Kami mohon untuk juga hadir di sini. Yang pertama Mas Jayadi Kastari. Tepuk tangan untuk Mas Jayadi Kastari. Ini redaktur budaya di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Jadi kalau teman-teman mengirimkan puisi, cerpen, dan esai ke Kedaulatan Rakyat, ke rubrik budaya, beliau ini adalah pemangku atau Tuhannya di rubrik budaya itu. Jangan berlebihan lah. Selanjutnya kami undang Kang Tia Setiadi untuk juga hadir, tepuk tangan mengiringi Kang Tia. Ini redaktur puisi di basabasi.co. Kalau teman-teman mengirimkan puisi ke basabasi.co, maka ini penjaga gawangnya. Beliau ini juga bahasa gimana Pak? CEO ya? Oh iya, itu penting. Penerbit Sirka. Nah, kalau teman-teman ada yang pembaca buku-buku Sirka, nah ini dibalik penerbitan tersebut, ini sosoknya. Kemudian yang ketiga Ilham Rabbani. Kami undang Ilham Rabbani. Tepuk tangan. Banyak Ilham. Ini penyair berusia muda, ya, penyair berusia muda yang beranjak dewasa, setengah matang. Ini baru saja menerbitkan buku berisi tentang resensi ya. Jadi dia seorang pembaca sastra dan menerbitkan buku resensi. Kemudian juga menulis puisi juga. Puisinya sering memenangkan beberapa perlombaan. Kalau sering itu berarti bukan beberapa ya. Sering memenangkan perlombaan penulisan karya sastra dan juga mengelola jejaimaji.com. Nah, jejaimaji.com. Jadi di sana ada sebuah laman yang dikelola secara komunitas dan komunalitas, yakni Jejak Imaji yang tadi juga menyampaikan musik puisi, dan ini salah satu penjaga gawangnya untuk laman jejaimaji.com. Oke, teman-teman. Generasi muda dan juga media sastra. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik saya pikir untuk dibicarakan, meskipun ini juga merupakan satu hal yang sudah sejak awal tahun 2000-an, sejak pasca reformasi sudah menjadi bagian dari diskusi-diskusi mengenai sastra cyber dan sebagainya. Artinya perbincangan mengenai sastra cetak, koran cetak, media cetak dan juga cyber ini sudah kurang lebih 20 tahun lah, dan kemudian sekarang semacam terbuka apa yang dulu pernah didiskusikan berkepanjangan itu. Hari ini kita bertemu dengan dunia yang kemudian terbatas tapi juga sekaligus luas, yakni media online seperti itu, media daring. Nah, tapi di samping itu kita juga masih mengenal koran cetak. Kalau saya secara pribadi karena mengalami menulis dan berawal di menerbitkan karya di media cetak, saya memiliki semacam ada rasa kangen, ada rasa kebanggaan tersendiri, ada romantisme seperti itu, bahwa yang mungkin tidak ditemukan di antara media cetak dan media online adalah bagaimana sebuah karya itu bisa bersanding. Kalau di media cetak itu bisa bersanding, kalau di media online itu tidak. Jadi ini hadir sendiri, berikutnya lembarnya hadir sendiri dan naik turun scroll kayak gitu. Dan yang menarik lagi adalah media cetak ini kalau kita tidak mendapatkan medianya, ya kita akan kehilangan momentum itu. Tapi kalau di media online kita bisa setiap hari membukanya, 24 jam kita mau memantengin karya kita,
tidak jadi soal gitu di media online, dan kita bisa terus-menerus membukanya kapan saja kita menginginkannya. Nah, ini apa namanya? Ini semacam perasaan yang saya alami. Jadi ada satu yang berbeda. Bagaimana kemudian saya menanggapi dua hal ini sebagai sebuah media. Nah, siang hari ini kita akan mendengarkan semacam pengalaman barangkali, atau kemudian juga tanggapan melihat fenomena yang terjadi ini, melihat masa depan ini, apalagi sastra ini. Sastra mau tidak mau ya tulis menulis, urusannya teks. Sementara kita dihadapkan dengan dunia yang makin hari makin audiovisual. Nah, ini barangkali Ilham selaku penulis muda yang beranjak dewasa ini bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan, karena saya tidak tahu apakah Ilham ini kemudian memang masuk di dunia kepenulisan ini langsung di dunia di media online, atau kemudian sudah sempat melewati redaksi media cetak seperti itu. Nah, ini barangkali nanti bisa disampaikan, dibagikan ke teman-teman juga pengalaman menjadi redaktur untuk laman yang dikelola secara komunal itu. Artinya ada semangat amatir dalam hal ini rasa cinta, artinya tidak mencari keuntungan tertentu, tidak mencari, ini sebuah bukan media yang saya pikir ini sebuah laman nirlaba yang sehingga ya memang dengan sukacita Ilham dan teman-teman ini mengelola jejakimaji.com. Silakan Ilham. Bicara berapa menit? 1 jam? Cek. 15 menit atau berapa? Baik, terima kasih Mas Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin ya yang mungkin bisa dikatakan diinstruksikan oleh Mas Latif agar saya berbicara. Pertama, perihal pengalaman atau persentuhan atau mungkin perjalanan saya selaku penulis yang mulai aktif di tahun 2000-an ke atas, atau mungkin bahkan 2010-an ke atas. Saya sendiri mulai bersentuhan dengan sastra ketika masih SMA, memang 2011, tetapi kemudian secara intens bergelut di dunia tulis-menulis itu pada tahun 2014-an ke atas. Nah, artinya saya menemukan memang terutama ini pengalaman perkuliahan ya, dipantik oleh pengalaman perkuliahan salah satu dosen kami, Abdul Wahid BS, bagaimana kami dikompori untuk bertarung di arena pemuatan karya di media cetak seperti koran, kemudian majalah dan sejenisnya, entah itu majalah-majalah yang fokus memang bergerak di ranah sastra, atau mungkin majalah-majalah yang seperti Mata Budaya, kemudian Mata Jendela dan seterusnya. Nah, memang saya sempat coba mulai untuk merangsek masuk ke ranah media cetak itu dengan mengirimkan puisi-puisi. Terutama saya memang awalnya fokus puisi karena memang tugas mata kuliah waktu itu adalah menulis puisi yang dosennya jika nanti iya, dosennya penyair. Memang kami diwajibkan siapapun yang, karena mata kuliah tersebut adalah apresiasi puisi, siapapun nanti yang dikompori, siapapun yang dimuat itu dapat A. Tapi kemudian saya sadar bahwa apabila memang itu sebagai tujuan akhirnya, tentu artinya tidak ada nilai plus yang saya dapatkan. Nah, kemudian saya sadar bahwa menjadi mahasiswa kemudian juga harus terlibat atau bergelut juga dengan isu-isu sastra. Nah, dari sanalah kemudian saya mulai bergerak juga sebagai pembaca karya, kemudian coba menuliskan tanggapan-tanggapan atau tilikan, resensi dan sebagainya. Nah, memang saya sendiri bisa dikatakan mulai aktif menulis itu di jagat media cetak, tapi tidak beberapa lama. Itu seperti Minggu Pagi, kemudian Merapi, tapi tidak berapa lama. Kemudian setelah pengetahuan saya sedikit dalam tanda kutip piknik agak keluar gitu, saya menemukan media-media digital semacam Basa-Basi. Kemudian waktu itu masih ada Pocher.co yang sekarang kalau tidak salah sudah mati. Kemudian waktu itu termasuk Kibul.in. Nah, saya melihat bahwa memang ada peralihan-peralihan
terutama ketika mendapati bahwa beberapa tahun belakangan atau mungkin beberapa waktu belakangan beberapa media cetak kemudian tidak menayangkan lagi rubrik puisi, rubrik cerpen dan sebagainya. Nah dari sanalah kemudian saya coba ukuran kualitas karya saya tentunya saya sendiri yang bisa menentukan, dalam artian ketika saya harus bergulat dengan pergulatan di media, artinya saya juga harus melakukan eksplorasi, eksperimen dan sebagainya terhadap karya itu dengan sesadar-sadarnya dengan kualitas yang sebaik-baik yang saya bisa seperti itu. Nah, dari situlah kemudian saya coba masuk ke ranah media digital. Waktu itu saya coba mengirimkan ulasan saya terhadap buku puisi Nizar Qobani ke basabasi.co dan akhirnya dimuat. Nah, saya kemudian berpikir bahwa memang pola dari sastra cetak dan sastra digital yang kemudian berkembang akhir-akhir ini memang tidak jauh berbeda gitu. Di sana juga terutama ya kalau kita mengetahui mungkin di sastra cetak sendiri memang di sana dikelola oleh mungkin bukan oleh orang-orang sastra yang pure. Dalam artian mungkin dari punya basic jurnalistik juga. Tetapi ketika yang mengelola adalah katakanlah komunitas semacam sekarang Baca Petra, kemudian basabasi.co yang artinya punya memang fokus perhatian terhadap media sastra. Saya pikir ada harapan atau dalam artian tidak serta-merta jika selama ini ada yang mengatakan bahwa kualitas karya yang dimuat di media cetak itu selalu lebih bagus dari media digital. Saya rasa itu patut dipertanyakan juga gitu. Karena tidak semua karya-karya yang termuat di media digital itu kualitasnya berada di bawah karya-karya yang termuat di media cetak. Artinya begini, saya masih merasakan bahwa hingga hari ini kami yang memang mungkin akan bergerak di ranah atau di arena sastra digital ke depannya masih merasakan hegemoni yang dibangun oleh media cetak, terutama koran ya hari ini. Bagaimana kemudian untuk menjadi mungkin pada masa-masa menggebunya menulis karya sastra, pengen jadi penyair, pengen jadi sastrawan lah seperti itu. Hasrat yang menggebu-gebu untuk memuat karya, untuk menerbitkan karya di media cetak itu sangat tinggi seperti itu. Karena hegemoni tersebut saya rasa masih sangat kuat gitu. Terutama ketika kemudian muncul ulasan, saya membaca ulasan-ulasan tentang bagaimana sih kualitas karya di media digital yang tidak disaring dengan baik, tidak dikuratori, tidak diseleksi oleh penjaga gawang yang mumpuni. Kemudian saya semakin terbawa bahwa oh iya ternyata memang media cetak seperti ini ya. Tapi kemudian pelan-pelan saya sadari bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, memang arena untuk angkatan kami mungkin ke depannya adalah memang arena sastra digital, tidak melulu sastra cetak. Walaupun sampai hari ini mungkin walaupun bisa dikatakan media cetak mungkin mengalami senjakala, tetapi masih terasa kok hari ini bagaimana pergulatan teman-teman yang di seangkatan saya itu bergulat atau berebut sangat menggebu-gebu bisa dimuat di media cetak. Kemudian yang saya lihat adalah bagaimana kalau di media cetak mungkin space-nya untuk prosa termasuk puisi mungkin itu cukup dibatasi. Nah dalam artian seperti ini kami mungkin yang kami sebagai angkatan terkini yang mungkin ingin melakukan katakanlah semacam percobaan-percobaan terhadap gaya dan sebagainya, kadang-kadang tidak diwadahi oleh space di media cetak koran terutama. Walaupun memang ada majalah-majalah yang memuat cerpen-cerpen panjang dan sebagainya. Nah, di media digital yang saya rasakan adalah space yang diluputkan oleh media cetak tersebut itu disediakan oleh media digital. Artinya ruangnya mungkin cukup terbuka gitu. Walaupun sampai hari ini saya melihat beberapa media digital masih menetapkan regulasi sebagaimana pengiriman di media cetak, misalkan panjang maksimal sekian karakter, maksimal sekian halaman. Tapi ke depannya kita mungkin tidak bisa kita mungkin bisa meraba bahwa ke depannya eksplorasi atau eksperimentasi di jagat digital itu mungkin akan lebih luas seperti itu. Bagaimana cerpen-cerpen panjang dan sebagainya. Cerpen-cerpen dengan narasi panjang, kemudian permainan tipografi, stilistika dan sebagainya dalam puisi itu bisa dimanfaatkan oleh media-media digital. Terutama saya yang memang
secara pribadi ini pengalaman yang sangat personal bagaimana menulis puisi yang naratif panjang itu untuk beberapa koran memang mungkin tidak bisa dimuat atau space-nya memang tidak mendukung gitu. Akhirnya salah satu pilihannya adalah bergerak ke ranah sastra digital. Nah, untuk teman-teman di Jejak Imaji mungkin kami memiliki media memiliki laman kami mengelola laman jejakimaji.com sebagai satu lini dari badan usaha kami itu Jejak Pustaka. Di samping tadi teman-teman ada yang dari Jejak Musik atau G Audio. Itu yang fokus di ranah musik. Kami yang bergerak di ranah penerbitan itu punya 2 website, tapi website yang memuat karya-karya itu adalah jejakimaji.com. Nah, sebenarnya awal dari jejakimaji.com ini bisa dikatakan sebagai wadah publikasi ulasan-ulasan teman-teman terhadap karya-karya yang disodorkan ketika diskusi mingguan. Artinya kami sempat punya blog, tapi kemudian blog tersebut tidak dikelola dengan baik. Akhirnya ada inisiatif beberapa waktu sekitar tahun 2019-an. Ayolah kita garap website tersendiri. Sampai akhirnya realisasinya beberapa tahun lalu seperti itu. Nah, memang awalnya itu untuk ulasan-ulasan dan karya teman-teman yang sempat dimuat di media baik cetak maupun digital sebelumnya. Wadah pemuatan ulang, publikasi seperti itu. Tapi perlahan-lahan ada beberapa pihak dari luar yang menanyakan, Mas, bagaimana sih cara ngirim karya ke jejakimaji.com seperti itu. Nah, akhirnya kami bersepakat untuk berdiskusi bagaimana kalau website ini kita buka untuk khalayak, untuk umum gitu. Tidak terbatas apakah untuk teman-teman yang muda saja atau teman-teman yang memang sudah senior seperti itu. Akhirnya kami sepakati untuk menggarap website jejakimaji.com yang kemudian memang kalau teman-teman di Jejak Imaji mungkin yang sudah bergabung memang lebih apa istilahnya yang lebih banyak berbicara perihal lokalitas seperti itu, baik lewat karya-karya maupun esai dan sebagainya. Memang awalnya kami ingin melihat bagaimana sih karya-karya teman yang fokus menggarap isu-isu lokalitas atau isu-isu kedaerahan di dalam karya sastra. Meskipun pada akhirnya ke depan kami sadari bahwa karya-karya yang kemudian masuk ke Jejak Imaji sangat bervariasi. Dan tentu ketika kami melihat kami sebagai penanggung jawab beberapa orang yang sudah dipercaya untuk menjadi penjaga gawang rubrik-rubrik tertentu, tentu harus mempertimbangkan juga karya-karya yang istilahnya baru bagi kami seperti itu. Untuk sementara mungkin seperti itu Mas Latif, atau mungkin ada kurang dan mungkin bisa saya sampaikan lagi nantinya. Terima kasih Mas Latif. Terima kasih Mas Ilham Rabbani. Koran sebagai media sosial. Nah ini juga salah satu hal yang menarik saya pikir, bahwa sebelum adanya medsos yang kita kenal hari ini, ada Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya, itu koran ini menjadi salah satu wahana, satu ruang untuk media sosial, untuk mempertemukan antara sastrawan yang satu dengan yang lain, antara penulis satu dengan penulis lain, yang mungkin berbeda ruang, berbeda daerah, yang kemudian menjadi awalnya kenal nama, menjadi sahabat pena seperti itu, lalu kemudian bertemu di sebuah tempat dan kemudian merasa sudah saling mengenal lama karena merasa satu napas, yakni sama-sama seorang sastrawan, sama-sama seorang penulis, sama-sama seorang penyair seperti itu. Nah, ada juga majalah sastra. Ini juga satu ruang yang menarik di Indonesia. Saya pikir, saya tidak tahu di luar negeri apakah ada sebuah wadah jurnalistik, dalam hari ini majalah, yang kemudian secara khusus berisi karya-karya sastra, esai, cerpen, puisi, bahkan mungkin ada sepotong naskah drama dan nukilan novel atau cerita bersambung. Nah, koran ini menjadi menarik karena ada apakah ini nanti bisa diluruskan oleh Mas Jayadi. Apakah sebetulnya rubrik sastra atau budaya ini semacam sisipan atau apa? Karena sebetulnya yang dihadirkan di sana adalah berita. Selain itu yang terutama adalah iklan. Ya. Penting. Itu iklan itu sangat penting untuk hari ini 14 halaman. Nah, iklannya. Jadi seorang penulis itu menjadi dilema ketika
kita tidak mendapatkan ruang misalnya di dalam rubrik sastra karena dipakai untuk iklan. Tapi di satu sisi kalau tidak ada iklan, ya tidak ada honor ya kan diberikan kepada para penulis. Nah ini apalagi di beberapa tahun silam sempat disinggung bahkan ini oleh sastrawan di Jakarta ya. Ada semacam kegelisahan yang menyebut senjakala kebudayaan, senjakala media cetak gitu. Tadi sudah disampaikan, disinggung juga oleh Ilham. Di Jogja ada kedaulatan rakyat yang legendaris, ada juga Minggu Pagi dan juga masih ada koran Merapi. Di Jakarta ada Kompas, ada Tempo Tempo sekarang online. Kompas sudah tidak lagi memuat puisi. Bagus tuh. Kemudian Jawa Pos masih, alhamdulillah Jawa Pos sekarang ada rubrik puisi lagi. Suara Merdeka masih. Nah, ini kedaulatan rakyat meskipun hanya berbagi ruang, artinya ada cerpen, ada puisi, kemudian berbagi ruang dengan Mekarsari yang juga memuat karya sastra tapi berbahasa Jawa. Ini ternyata masih bertahan sampai sekarang. Semoga terus bertahan. Dan honornya juga bertahan gitu kan. Tahan turun. Bertahan meskipun tidak seperti sedia kala gitu. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian sebuah media ini kemudian memiliki legitimasi atau memiliki wibawa yang kuat. Koran ada kemudian disebut koran nasional dan daerah. Tapi bagaimana dengan media online? Media online ini apakah bisa dinyatakan sebagai media online pusat dan daerah? Ini kan sebetulnya saya pikir ini tidak seperti itu konsepnya gitu. Nah, kita akan menggali pengalaman juga pandangan dari Mas Jayadi Kastari selaku pemegang rubrik kebudayaan di kedaulatan rakyat yang sudah berapa tahun Mas? Sudah sejak nanti saya ceritakan. Nah ini biar diceritakan sendiri ya. Prinsipnya saya baru belajar menulis, Mas Jayadi sepertinya sudah jadi redaktur di Kedaulatan Rakyat. Monggo Mas Jayadi. Terima kasih. Terima kasih. Kok kurang bener ya? Pakai ini. Nah ini. Terima kasih. Wah ini suaranya lebih besar. Oh. Khusus Ilham. Saya cerita pengalaman saya aja. Jadi saya bergabung dengan Kedaulatan Rakyat Group itu sejak tahun 1986. Jadi saya di media, di KR itu baru 35 tahun. Baru 35 tahun. Kenapa saya katakan baru? Karena kalau saya merasa saya sudah, itu penyakitnya saya menjadi, saya sudah 35 tahun. Ya senior, tapi kalau saya tidak begitu baru. Kalau saya baru berarti saya harus belajar terus. Di media itu ya harus belajar terus. Melakukan adaptasi, harus belajar terus. Khususnya sastra, 86 saya di Minggu Pagi, surat kabar mingguan Minggu Pagi, punyanya KR Group. Kemudian saya masuk di KR, seangkatan saya itu yang dulu yang daftar 300 orang, tahun 94 itu ya, 300 orang. Kemudian yang dipanggil seleksi administrasi dan sebagainya 100 orang. Dari 100 orang itu dipilih 25 orang. Dari 25 orang itu in-house training selama 3 bulan. Itu sudah diwanti-wanti 25 nanti yang akan diambil hanya 15 orang. Saya masih ingat betul bahwa selama 3 bulan saya menulis 312 tulisan. 312 judul tulisan. Dari berita, strike news, reportase, feature, resensi, termasuk cerpen dan sebagainya. Yang menarik, saya masuk KR 1994, kemudian 1995 itu diminta untuk mengelola rubrik budaya. Rubrik budaya, bayangan Anda mungkin rubrik budaya itu ngelola 1 orang, tapi KR itu tidak seperti itu. Rubrik budaya itu yang ngelola justru 3 orang. Mas Arwan Turtiarta almarhum, Mas Joko Budiarto, dan saya. Saya pikir ini rada agak aneh ini.
Rata-rata kan rubrik itu yang bakal redaktornya 1, budaya itu 3. Itu entah disengaja atau bagaimana, tapi itu yang terjadi 3 orang. Mas Arwan cerpen, Mas Joko Budiarto puisi, saya catatan budaya, esai. Itu berjalan bertahun-tahun seperti itu. Dan di rubrik KR itu yang terjadi tradisi, ya mungkin Anda nggak tahu juga, awal tahun selalu presentasi, redaktornya presentasi. Apa yang Anda akan lakukan 1 tahun ke depan? Harus presentasi. Dan tidak semua ide-ide dari redaktor juga diterima di forum itu. Kalau mungkin kurang tajam atau kurang bagaimana, ada garis kebijakan dari redaksi yang harus dilakukan. Dan itu berlangsung sangat lama. Dan saya juga baru, oh ternyata seperti itu tradisinya. Harus presentasi, tidak bisa asal ini puisinya siapa, cerpennya siapa, dan sebagainya. Harus ada pertanggungjawaban garis kebijakan redaksional. Ini yang kadang tidak disampaikan di forum-forum seperti itu. KR itu termasuk sangat keras itu, seperti itu. Kalau misalnya, kenapa ini halaman budaya hanya didominasi orang Jogja saja? Ditanya itu di forum redaktor itu. Kan ada setiap di KR itu seminggu 2 kali ada forum temu redaktor. Sejak tahun 95 seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, ketika saya dari 3, kemudian Mas Arwan meninggal, tinggal 2 orang, Mas Joko dengan saya. Kemudian Mas Joko Budiarto itu ngurusi Jawa Tengah. Akhirnya sudahlah, halaman budaya saya diminta untuk nangani itu. Nah, yang menarik dari waktu itu 1 halaman ya, belum separuh halaman. Sekarang berbagi dengan Mekarsari itu yang tadi seperti yang disebutkan Mas Latif. Ketika 1 halaman itu kan redaktor harus berhitung tentang space. 1 halaman itu kalau diukur ya 7 kolom kali 554 mili. Saya hafal itu. 7 kolom kali 540 mili. Space 1 halaman itu. Jadikan 240 mili, jadikan senti berapa Mas Tia? Berapa? Nah, 240 mili dijadikan senti berapa ini? Redaktor itu berhitung tentang space seperti itu. Jadi ketika karya misalnya cerpen berpanjang-panjang, dia berarti merampas mungkin puisi, catatan budaya. Kalau cerpennya berpanjang-panjang. Atau catatan budaya berpanjang-panjang 1 halaman ingin dikuasai sendiri, dia merampas cerita pendek dan merampas juga puisi. Ini kadang yang tidak dipahami oleh penulis itu. Saya ingin nulis Mas, atau ingin nulis, nulis kalau di print itu ada cerpen 10 halaman. Ini kalau di umat ini pengen kurangin mbahmu po. Penulis itu kadang tidak sadar dengan space seperti itu. Maka dibatasi. Ya paling enggak kalau cerpen ya cuma 2 halaman lah, kadang enggak sampai karena harus ada ilustrasi. Catatan budaya juga seperti itu. Puisi paling 5 sampai 4 atau 5, 1 tematik seperti itu. Kesadaran memanfaatkan space seperti ini tidak dipahami. Saya berpikiran bahwa penulis atau penyair atau cerpenis ini dia tidak memahami karakter media. Kalau dia tidak memahami karakter media, bagaimana dia akan menulis dengan baik? Kamu pengen nulis di KR, nggak pernah baca KR, ya sudah. Ya pertama kali yang harus dimiliki oleh ya cerpenis atau penyair atau esais, dia harus paham tentang karakter media yang bersangkutan. Kalau KR seperti ini misalnya, lahir tanggal 27 September 1945, jadi sebagai koran tertua di Indonesia sekarang. Dan kalau misalnya KR itu koran lokal, itu berarti pemahaman Anda kurang bagus, kurang komprehensif. KR koran lokal. Kalau dari survei, KR itu urutan ketiga nasional. Tapi tidak perlu sebut pertama siapa, kedua. Itu survei Nielsen Media Research itu, urutan ketiga nasional. Jadi iklan itu
Patokannya kan itu. Survei itu kan nggak, hasilnya nggak bisa. Bahwa saya di KR di halaman urutan pertama nggak bisa. Oh, netral, independen seperti itu. Itu dilakukan oleh survei dan itu menjadi patokan iklan. Jadi kalau misalnya ada yang masih berpandangan kuno, koran itu seharusnya ya banyak berita. Ya, itu keinginan dari apa ya, mungkin hanya idealisme. Koran yang baik ya dia harus bisa memadukan antara idealisme dan komersialisme. Harus memadukan idealisme dan komersialisme. Idealisme dari redaksi, komersialisme dari iklan. KR hari ini misalnya, biasanya terbit 16 halaman. Hari ini terbit 24 halaman. Iklannya berapa? Iklan aja 14 halaman. Padahal biasanya hanya 16. Coba kalau itu diterbitkan 16 halaman. Berarti space untuk berita hanya 2 halaman. Yang lain dimakan oleh iklan, seperti itu. Dan media sekarang, pembaca sekarang itu kan tidak hanya butuh berita, butuh informasi. Informasi apa? Ketika saya ikut menulis 50 tahun kedaulatan rakyat, yang buku tebal itu, yang bisa untuk bantal itu saya juga terkaget-kaget. Kami tuh langganan KR tidak butuh beritanya, tapi butuh informasinya. Loh, berita karo informasi itu apa sih? Ya kurang lebih hampir sama. Ternyata yang diharapkan pembaca, banyak pelanggan KR itu langganan itu bukan karena berita, tapi karena iklannya. Justru karena iklan. Itu kan membalik logika kan. Justru karena iklannya, bukan karena beritanya. Saya langganan KR karena apa? Iklannya. Dan yang ketiga, pembaca juga langganan KR karena apa? Pengaruhnya. Banyak kok narasumber yang hanya pengen tulis di KR, nggak pengen ditulis di KR Group. Banyak yang seperti itu. Mas KR saja mas. Kalau misalnya bonus ini enggak usah, pokok KR aja. Enggak tahu. Itu karena mitos atau kepercayaan, tapi itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya pembicaraan hanya koran media itu hanya dipenuhi oleh iklan. Justru menurut saya media yang bagus ya iklannya yang banyak. Karena apa? Pemasang iklan punya kepercayaan besar pada media itu. Tanda-tanda kalau koran mau bangkrut itu gampang, rano iklan nih. Atau TV tidak ada iklannya. TV itu nggak ada iklan 1 minggu bubar. Ini pengakuan dari seorang pengelola TV. TV itu nggak ada iklan 1 minggu, udah bubar itu. Nggak usah dibubarkan, bubar sendiri. Koran tidak ada iklannya, bubar. Ya, media itu pada prinsipnya kalau sekarang yang saya pahami selama 35 tahun di media harus bisa memadukan antara idealisme dan komersialisme. Harus bisa sinergi seperti itu. Itu yang dikelola KR sampai sekarang seperti itu, memadukan idealisme dan komersialisme. Dan adanya media itu kan menurut saya tidak hanya untuk kepentingan ekonomi. Tidak hanya kepentingan untung dan rugi. KR itu berapa miliar yang dihabiskan untuk migunani. Ke Aceh itu berapa ratus juta yang untuk menyewa pesawat ketika ada tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Terus setiap minggu ada rubrik migunani, itu kalau beli space berapa? Saya di forum ini sekaligus juga memberi informasi bahwa KR iklannya itu sangat mahal. Kalau nggak percaya coba ya, iklan di KR mahal. Orang luar, orang dalam aja mahal, sama saja. Rata-rata kalau iklan di halaman 1 KR itu berapa? Ya hanya 100 juta lah. 100 juta, itu berapa kali? Sekali. Itu uang semua, enggak campur daun. Seperti itu. Dan tidak hanya swasta, pemerintah juga sekarang itu memanfaatkan seperti itu. Kalau tidak percaya coba tanya Pak Sultan. Atau tanya Pak Ganjar. Di depan itu tidak gratis, itu beli space itu. Halaman 1 itu beli space, tapi dikemas dengan berita seperti itu. Kembali ke sastra. Sastra tadi, apakah sastra itu sekadar kelangenan, oase? Nah, setahu saya sampai sekarang, kenapa KR tetap, kan tidak semua media itu ada rubrik sastra ya, cetak. No? Di Jogja aja enggak semua media ada rubrik, termasuk tidak semua media ada rubrik opini kan. Karena harus membayari penulis seperti itu.
Penulis di KR yang paling mahal bayarannya itu ya Gus Dur. Gus Dur yang paling mahal. Dulu ada rubrik misalnya Pak Kayam, ada rubriknya Darmanto Jatman, ada rubriknya Pak Bakti Sumanto, Cak Nun pernah, Cangkir Kopi dan sebagainya. Itu yang meminta sesungguhnya yang bersangkutan. Dan sampai sekarang itu banyak tokoh-tokoh, kami ada rubrik lah di sana. Kami bayar nggak masalah. Dan mereka yang ada rubrik itu sebenarnya bukan KR yang butuh, tapi yang bersangkutan itu malah bayar KR itu. Jangan dikira malah KR yang bayar KR itu iklan. Iklan berbayar. Sampai sekarang misalnya ada perguruan tinggi di Jogja ada 3 atau 4 ya. Setiap punya rubrik ada yang setiap hari. Dan itu. Ada juga yang setiap seminggu sekali. Ada yang bukan KR yang bayar, mereka yang bayar. Itu iklan bentuknya. Jadi berita-berita seperti itu, berita-berita yang berbayar, kemasannya seperti itu. Kaitan dengan rubrik budaya di KR itu memang sejak awal tidak hanya semata-mata untuk mereka yang sudah terkenal, tapi juga ruang sastra atau budaya itu didedikasikan untuk edukasi, untuk persemaian juga. Karena persemaian justru yang diberi kesempatan, kalau Anda amati belakangan ini KR justru memberi kesempatan yang iki sopo toh, belum pernah sekalipun dimuat malah dimuncul seperti itu. Karena memberi kesempatan yang muda itu tumbuh. Dan penulis-penulis yang terkenal terutama yang dari Jogja kan juga seperti itu kan. Ya banyaklah tokoh-tokoh yang seperti punya ikatan emosional ya. Ya penulis ya cerpen ya puisi dan sebagainya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya terutama menjelang KR kan yang rubrik itu seingat saya terjadi semacam mungkin visi yang berbeda atau pola yang berbeda. Ketika terjadi krisis moneter, halaman KR yang dulu 20 halaman kan tiba-tiba jadi 12 halaman. Krisis moneter. Seperti itu. Jadi tulisan-tulisan yang memang berkualitas yang muncul. Tidak hanya itu, berita yang berkualitas pun yang muncul. Jarang sekali berita-berita individu yang dimuat. Biasanya justru liputan-liputan yang kolektif bersama. Satu tema besar digarap beberapa orang seperti itu. Menurut saya dengan masa transisi cetak, online dan sebagainya, saya kira yang nulis itu harus menyesuaikan diri. Ini mau nulis untuk cetak, nulis untuk online. Kalau cetak ya dia harus sadar space betul, sadar space, belajar karakteristik media. Karena yang karya-karya yang tidak dimuat itu kan berarti karya yang tidak baik. Ada yang baik tapi karena terlalu panjang. Gimana Mas kalau ini dikemas langsung tulis aku? Enggak usah. Itu penting semua ya sudah. Banyak yang seperti itu. Atau kadang terlalu pendek, Mas ini kalau dipanjangkan gimana? Oh saya hanya idenya udah mentok seperti itu. Banyak karya yang baik nggak dimuat karena justru kadang pertimbangan teknis seperti itu. Mungkin dengan puisi yang ngirim puisi berapa satu tapi panjangnya minta ampun, nggak mungkin dimuat. Habiskan space. Jadi ya harus menyesuaikan diri, melakukan adaptasi. Menurut saya cetak atau online dan sebagainya itu ya setiap media itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik yang berbeda itulah harus dimanfaatkan bagi penulis. Tidak perlu dikotomi, ini cetak, ini online dan sebagainya. Ya cetak punya karakter sendiri, online punya karakter sendiri. Itu yang harus dipahami oleh penulis-penulis muda agar karya-karyanya yang seperti yang diharapkan ya bisa muncul. Ide bagus, cara menganya bagus, kemudian sesuai harapan dari media, ya cepat muncul. Dan penulis-penulis yang terkenal itu awal-awalnya juga tidak langsung seperti itu. Yang terkenal, dia punya proses. Kalau saya diminta misalnya kritik anak-anak muda yang itu banyak yang tidak tahan pada proses. Nggak tahan pada proses, pengen nulis sekali, 2 kali, pengen dimuat, pengen terkenal. Tidak tahan proses kreatifnya seperti itu. Dan setelah itu mungkin dia berkomentar bla 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 bla. Dia sendiri banyak tidak tahan pada proses. Itu yang saya amati. Sekali, 2 kali, 3 kali lah dimuat dan sebagainya. Tapi ada yang
dia mungkin kapan ya pecah telur ibaratnya seperti itu di media. Ada yang seperti itu. Jadi memang yang harus bisa memahami, yang bisa melakukan apa ya, menempatkan diri ya penulisnya itu, baik itu penyair atau esais atau cerpenis atau mungkin penulis opini sekaligus. Karena tulisan-tulisan tentang sastra dan budaya itu tidak hanya edisi Minggu, karena sekarang nggak ada edisi Minggu ya, edisi Jumat seperti itu. Bisa kan di harian. Harian pun KR tuh setiap hari malah 2, 1 opini, 1 analisis. Analisis yang depan itu biasanya kalau penulis-penulis yang sudah sering lolos di opini dalam itu baru dianalisis. Jarang kalau tiba-tiba dari analisis baru jarang. Jadi seperti itu. Itu dulu aja. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Jayadi Kastari. Sudah disampaikan tadi pengalaman dan juga bagaimana kemudian kedaulatan rakyat bekerja. Artinya dalam hal ini setiap minggu, sekarang terbit setiap Jumat. Nah, setiap Jumat. Dulu awalnya rubrik sastra ini hadir di hari Minggu, tapi kemudian bergeser sekarang di hari Jumat. Bahkan Minggu pagi terbitnya di hari Kamis sekarang. Sudah di Minggu pagi lagi. Jadi ini juga satu hal yang menarik. Mengapa ini juga strategi juga ini. Strategi marketing itu tadi bahwa yang awalnya di Minggu kemudian berganti hari. Nah, KR sebagai sebuah media tadi sudah disampaikan bahwa kemudian memberikan ruang apresiasi kepada yang penulis-penulis muda terutama, kemudian juga penulis-penulis yang sudah lama berkecimpung di dunia kepenulisan tentu saja. Ada semacam, artinya kalau kita mau melihat perkembangan karya sastra di Jogja setidaknya atau di Jogja dan sekitarnya, tentu saja kita bisa melihat karya-karya yang kemudian dimunculkan atau yang terbit di kedaulatan rakyat. Artinya kalau kita ingin melihat perkembangan kualitas, misalnya cerpen, kemudian juga puisi, itu salah satu yang bisa dicermati adalah rubrik budaya di kedaulatan rakyat. Nah, yang itu tadi persoalannya ya memang karena keterbatasan halaman yang sekarang kita tahu bahwa KR itu dulu segini. Artinya satu muka itu agak berapa senti itu lebih luas, lebih lebar. Tapi sekarang menyempit. Jawa Pas itu juga menyempit sekarang. Jawa Pas itu cuma setempo dulu itu, seperti koran Tempo yang dulu. Artinya ada ruang-ruang yang sudah terbatas dan sekarang makin terbatas. Nah, ini berbeda dengan media online. Media online ini dengan karakter yang eksperimen, dengan macam-macam gaya dan sebagainya bisa tertampung. Tentu saja dengan saya pikir tetap mempertimbangkan yang utama adalah kualitas, meskipun ada kemarin itu ada sempat heboh kasus plagiasi, artinya ada redaktur yang kemudian kebobolan. Saya tidak tahu redaktur sebagai seorang penjaga gawang itu yang bagus yang bisa menolak atau yang kebobolan sesungguhnya. Artinya dalam hal ini bagaimana kemudian karya sastra bisa dihadirkan dan memiliki, saya pikir ada kebaruan, ada satu pandangan yang menarik yang kemudian media menjadi ruang untuk sosialisasi hal tersebut. Nah, ini Mas Tias Setiadi ini sudah cukup lama ya memegang 3 tahun ya. 3 tahun memegang rubrik puisi khususnya di basabasi.co. Kita tahu bahwa Basabasi hadir secara khusus untuk menerbitkan karya sastra, juga esai dan cerpen puisi dan esai gitu. Ini hampir sama karakternya dengan seperti majalah sastra saya rasa, karena ada juga media online yang sebenarnya media berita yang kemudian ada rubrik sastranya, artinya di setiap seminggu sekali menghadirkan karya sastra untuk dipublikasikan, untuk dimuat seperti itu. Nah, ini Basabasi setahu saya sepanjang saya mengikuti hadir di sana karya-karya sastrawan yang dari berbagai daerah yang juga sudah artinya ternama. Dan ini juga menjadi salah satu tolak ukur juga saya pikir untuk melihat kualitas perkembangan puisi Indonesia hari ini. Salah satunya ya kita bisa mengambil rujukan di basabasi.co. Nah, ini
Kang Tia bagaimana memandang itu, dan kemudian juga barangkali mengamati perkembangan perpuisian Indonesia dari setidaknya selama 3 tahun terakhir ini selama memegang itu, bagaimana kemudian perpuisian Indonesia berkembang dan kemunculan penulis baru atau kemudian nama-nama lama yang bertahan dan yang tumbang dan sebagainya. Kang Tia bisa menceritakan hal itu, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Pak Dia yang terhormat dan para narasumber. Belasan tahun lalu, sepuluhan tahun lalu ya, saya termasuk salah seorang yang datang ke acara SPS, Pak. Sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, diajak teman, dan kemudian seingat saya di situ saya mendengarkan Pak Iman Budi Santosa almarhum bicara tentang puisi, dan saya sangat takjub gitu. Meskipun tidak banyak yang bisa saya pahami, tapi ada sebagian dari kata-kata Romo Iman yang terngiang-ngiang terus oleh saya gitu. Dalam konteks ini saya ingin bersyukur sekaligus apresiasi yang sangat besar kepada teman-teman di SPS, karena mereka punya daya tahan yang luar biasa. Nyaris merupakan komunitas yang berdiri paling kokoh di Indonesia, komunitas sastra dan kebudayaan. Paling lama, saya tidak tahu, ini sebuah power. Kadang-kadang orang melihat gitu ya, komunitas kalau misalnya ada dengan support modal yang besar dan lain-lain bisa bertahan. Tapi kita bisa melihat satu demi satu komunitas datang dan kemudian pergi, tapi SPS tetap berdiri. Dan saya sangat senang sekaligus juga mengapresiasi bahwa mulai bulan ini SPS masuk ke program Taman Budaya. Tepuk tangan untuk Pak Dia, karena ini di periode beliau untuk pertama kali, Pak. Luar biasa menurut saya dan sangat layak gitu. Saya berharap dengan ini gitu ya, teman-teman ke depan bisa lebih eksplorasi gitu Pak, dengan adanya ya fasilitas gitu ya. Ini sebuah berita gembira menurut saya bagi teman-teman atau ini teman-teman muda yang ada di Jogja gitu ya. Karena ini harapan baru. Saya yakin, saya percaya dengan adanya bertambahnya fasilitas dan lain-lain, ada supporting sistemik yang kokoh, maka SPS bisa lebih berjaya, bisa lebih memberikan kontribusi, bisa lebih leluasa dalam menggodok kreativitas kayak gitu. Ini adalah juga kesempatan buat teman-teman. Saya adalah salah satu orang yang dibentuk di sini, meskipun saya bukan bagian dari pengelola gitu. Saya ini seorang ya peserta, seperti salah satu kalian lah gitu. Saya peserta, tukang sorak gitu. Maka ini menakjubkan gitu. Saya saya terharu, betul-betul terharu karena sebuah perjalanan yang luar biasa menurut saya. Sementara yang lain-lain, saya ngikut banyak komunitas dan saya tahu banyak komunitas, saya sering datang dan diundang di banyak komunitas. Tapi itu tadi, berdiri dan kemudian lewat begitu saja. SPS ini sebuah sejarah gitu. Tulis khusus itu. Iya, Latif nanti yang ini sudut pandang orang luar ya. Saya bukan bagian dari komunitas SPS gitu. Tapi saya salah satu orang yang kena cipratan berkah lah. Saya Oke, kita akan bicara sedikit tentang media gitu ya. Media saat ini. Tapi kalau Pak Jayadi tadi bicara dari media kemudian ke penulis, saya mencoba ingin bicara dari
penulis ke media. Mengapa? Karena menurut saya yang paling penting itu untuk seorang penulis ya andanya sendiri gitu, penulisnya sendiri gitu. Jadi kalau di sini dikatakan temanya sangat tepat ya, transisi. Transisi generasi muda kan. Jadi generasi mudanya dulu, bukan medianya dulu. Nah, saya kalau boleh saya ringkas mungkin sekitar 10 tahun lah saya jadi penulis gitu ya. Karena sebagai redaktur saya baru 3 tahun, sebagai penerbit ya juga sekitar 2 tahunan inilah gitu. Saya nanti akan cerita bagaimana saya mendirikan penerbit dan juga menjadi redaktur. Karena semua berawal dari penulis gitu. Jadi saya sebagai penulis dan ada hubungannya dengan masa transisi ini. Saya tidak bisa mendirikan penerbit 10 tahun yang lalu. Saya juga tidak bisa menjadi redaktur 10 tahun yang lalu. Bukan hanya tidak bisa, tidak mungkin. Oke. Kalau boleh saya ringkas sedikit, apa sih sebetulnya yang perlu disiapkan seseorang untuk menjadi penulis dalam konteks sekarang? Yang pertama menurut saya, kesehatan. Kalau teman-teman membaca karya-karya para penulis besar sekarang, kesadaran itu sudah mulai dimunculkan. Bahkan ada buku-buku khusus yang ditulis oleh para penulis khusus tentang olahraga apa yang dipilih oleh mereka agar mereka punya stamina. Apalagi Anda memilih untuk menulis novel. Itu yang pertama. Pertama-tama menjadi seorang penulis itu harus sehat dulu. Yang kedua, Anda harus yakin bahwa menulis memang panggilan hidup. Apapun motifnya bisa macam-macam. Tapi itu memang panggilan hidup. Apa itu panggilan hidup? Sesuatu yang berasal dari dalam gitu. Sesuatu yang menggerakkan dari dalam gitu. Sesuatu yang membuat Anda melonjak dari tempat duduk gitu. Saat bertemu dengan kata-kata atau gagasan. Ada sesuatu yang memang menarik seperti magnet gitu. Ada sesuatu yang membuat saat kamu mendengarnya kamu ingin berlari kayak seperti itu. Ada momen itu. Itu adalah momen panggilan, momen ya. Hampir semua penulis mengalami momen itu. Jadi kalau ingin memilih menjadi penulis, mungkin di suatu sore atau pada saat larut malam, duduklah dan tanyakan, benar gak ingin menjadi penulis? Menulis sebagai panggilan. Kemudian yang ketiga, pilih metode belajar. Pertama, kita bisa belajar secara otodidak. Belajar secara otodidak, memilih buku-buku sendiri, menentukan rute sendiri, buku apa yang akan dibaca, apa dulu, tekun. Memang ada beberapa orang yang menjadi penulis secara otodidak. Kalau kelebihan orang otodidak biasanya dia sering menulis sesuatu yang di luar pikiran orang lain gitu. Sering mengejutkan. Kelemahannya biasanya dia entah jatuh pada ekstrim terlalu percaya diri atau terlalu inferior gitu. Itu orang otodidak. Ya semua ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama itu bisa seorang penulis, banyak penulis yang belajar secara otodidak. Yang kedua, pilihan di Jogja ya, terutama ya. Anda bergabung dengan komunitas. Seperti yang Mas Ilham lakukan dan teman-teman Jejak Imaji sudah membuktikan bahwa sebuah komunitas adalah tempat di mana kalian bisa beradu gagasan, bisa berdialektika. Sebuah komunitas bukan tempat untuk bergibah ya, bukan untuk bergosip, tapi tempat untuk mencari sparring partner gitu ya. Di Jogja banyak sekali komunitas. Orang bisa belajar lewat komunitas. Yang ketiga, pilih guru.
Dan di Jogja itu untungnya ada gitu. Walaupun sudah berkurang satu guru besar kita gitu ya, Romo Iman Budi Santosa gitu ya. Ada orang-orang yang mewakafkan hidupnya memang untuk melahirkan para penulis. Romo Iman itu diantaranya. Banyak sekali penulis-penulis muda yang lahir dari secara langsung maupun tidak langsung. Ini secara langsung, saya secara tidak langsung. Selain Romo Iman, sekarang ada Pak Mus. Sebenarnya banyak yang bisa dijadikan guru. Pak Jayadi juga. Tergantung apa yang genre apa yang akan didalami kayak gitu. Itu juga salah satu alternatif. Guru-guru yang bagus itu adalah mereka yang sangat senang kalau muridnya lebih hebat dari dirinya gitu. Muridnya Romo Iman banyak yang lebih besar daripada beliau. Tapi ya itulah seorang guru gitu. Oke, itu cara belajar ya. Nah, lalu ngomong tentang media. Saya termasuk orang yang berposisi optimis gitu. Kenapa optimis gitu? Karena mungkin ini agak bias itu. Karena itulah satu-satunya kemungkinan bagi saya gitu. Kalau kita ngomong soal koran ya, soal media koran ya, memang harus diakui bahwa koran itu salah satu media yang sampai sejauh ini ya, yang paling banyak jasanya melahirkan para penulis Indonesia, harus diakui. Karena dia sudah puluhan tahun gitu. Dan cerita tentang penulis dan koran itu tiada habis-habisnya. Banyak sekali kisah-kisah yang bahkan sekarang ya dari mulut ke mulut lah kayak gitu. Baik yang konyol dan lain-lain itu bagian dari kisah menjadi penulis. Saya termasuk orang yang juga sempat merasakan menulis di koran. Saya ingat tulisan pertama saya itu langsung masuk Kompas. Opini. Saya dulu belajar justru sebagai esais dulu sebelum sebagai penyair. Saya di Kompas itu nulis 2 bulan kemudian dimuat, kemudian lewat Wesel. Honornya lewat Wesel waktu masih lewat Wesel. Dan itu besar banget untuk ukuran waktu itu. 1 juta. Saya pergi ke kantor pos dan mencairkannya dengan sangat bangga lah itu. Oh, kok 1 juta? Ya itu bisa untuk 3 bulan lah hidup di Jogja waktu itu ya. Karena di 3.000 itu udah dapat telur kok waktu itu. 2007. Oke. Iya. Koran ya. Tapi gini. Sebetulnya tidak banyak orang yang punya kesempatan menulis di koran. Apalagi sebelum era reformasi, karena koran itu sedikit. Makanya dulu yang terkenal tuh ya penulis itu ya sangat sedikit sebetulnya. Kemudian bersamaan dengan saya menjadi penulis, saya juga mendirikan sebuah penerbit. Namanya Interlude. Saya bersama Pak Cakandar yang tadi di sini sebagai juru kunci SPS sekarang, sama Mas Agus Manaji, saya mendirikan penerbit. Pada waktu itu Interlude jalan cuma sebentar itu, dan gagal. Maksudnya tidak berjalan lagi, matilah gitu, mati suri lah. Mengapa mati suri? Karena memang eranya tidak mengizinkan kami dengan modal apa adanya untuk menjadi penerbit. Kemudian tahun-tahun kemudian saya merasa sebagai penulis itu makin sempit. Saya merasakan makin sempit ruang untuk menulis karena saya memilih esai panjang. Saya yang pilih adalah esai panjang. Jadi ya saya akhirnya tidak bisa nulis di koran dengan esai panjang itu. Seperti kata Pak Jayadi kan, memang untuk menulis di sebuah media kamu kenali dulu medianya.
karakter medianya. Kalau saya nulis 15 halaman ya nggak bisa dimuat di KR, walaupun tulisan saya lebih hebat dari MH Ainun Najib misalnya, apalagi lebih jelek dari itu. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian muncullah disrupsi benar-benar luar biasa ketika munculnya era internet ya, era digital. Nah, pada masa era digital inilah kemudian muncul berbagai kemungkinan baru. Termasuk itu kan sebuah ekosistem ya, bukan hanya di wilayah media koran atau menjadi daring, tapi juga itu sebuah ekosistem. Untuk pertama kalinya mendirikan penerbit itu tidaklah sesulit 1 dekade sebelumnya. Sampai sekarang penerbit saya masih berdiri dan perkembangannya cukup menggembirakan gitu. Bukan hanya itu, muncul juga yang lain. Kenapa ya? Kenapa penerbit saya bisa hidup? Karena ada online bookstore. Dan online bookstore itu sudah menghidupi banyak sekali orang. Saya yakin Anda semua adalah pernah atau malah sering berlangganan di online bookstore kalau membeli buku. Hanya sebagian kecil atau berapa persen buku kita yang berasal dari offline. 1 dekade yang lalu itu tidak mungkin gitu. Dengan demikian menurut saya, maka sekarang ini era di mana kemungkinan itu banyak sekali. Meskipun bukannya saya bukan seorang optimis yang konyol ya, tapi memang untuk pertama kalinya kemungkinan itu banyak sekali. Terjadi apa yang disebut sosiolog Daniel Bell sebagai demokratisasi kejeniusan, di mana lebih banyak orang yang bisa lebih pintar. Belajar otodidak 1 dekade yang lalu sulit sekali kalau Anda mau belajar puisi misalnya Walt Whitman gitu ya. Saya ingat saya tersaruk-saruk di sini di shopping center untuk mencari 1-2 buku bahasa asing. Dan saat saya mendapatkannya, misalnya Gabriel Garcia Marquez itu, saat saya mendapatkan 1 saja buku itu, sepertinya saya sudah menggenggam separuh dari dunia ini gitu. Saking senangnya itu. Apa yang terjadi sekarang? Kamu tinggal klik, lengkap semuanya. Mau belajar siapa? Gabo lengkap semuanya. Walt Whitman lengkap, yang klasik semua. Shakespeare lengkap. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Sulit sekali. Dulu itu saya mencari buku Homi Bhabha itu. Bela-belain seorang teman, sorry ya, ini boleh ngomong ini ya. Nyuri itu loh. Saya beli dengan tabungan 1 bulan. Homi Bhabha. Karena sulit sekali mendapatkan The Location of Culture. Kalau ada, saya MH ngutip Homi Bhabha. Kami biasanya nyari itu yang dikutip oleh para penulis besar itu. Kami nggak mau kalah kan, penulis muda nggak mau kalah. Wah, gue juga baca bukunya gitu. Sekarang itu sangat mudah. Jadi dengan semua ini ya, saya merasa bahwa bahkan gitu ya, tidak perlu nulis di koran, tidak perlu nulis daring. Kamu sudah bisa menjadi penulis besar yang mengalahkan jalan, bisa. Nulis saja buku. Buku tidak perlu menulis di koran, tidak perlu nulis daring, tidak perlu mengirim ke KR, tidak perlu mengirim ke basa-basi gitu kan. Atau nulis di komunitas, terbitkan di web komunitas, gulat lagi, terbitkan. Kalau bagus akan menemukan jalannya sendiri. Sejadi menemukan pembacanya sendiri. Menemukan pembacanya sendiri. Itu pergulatan tersendiri kan, semuanya mencari pembaca toh. Media itu kan ya medium, tinggal dipilih. Dan itulah berkahnya. Saya tidak tahu apakah
saya juga menyadari ini kalau ketika di ini ya masa transisi itu betul sekali gitu. Generasi sekarang itu, apalagi mungkin generasi kalian lebih muda dari saya, luar biasa, luar biasa. Masalahnya adalah kembali ke tadi, etos. Menurut saya media itu hanya salah satu hal saja yang bisa dipilih dari banyak sekarang itu kemungkinannya jauh lebih besar. Tapi ada sesuatu yang memang tetap tidak mudah. Ada sesuatu yang harus dijalani untuk menjadi penulis. Tempaan, ya kan, karakter, kemauan untuk belajar gitu. Anda bisa memilih siapa aja, tapi siapa yang dipilih? Kalau tahu Walt Whitman sedikit, baca ini sedikit, baca itu sedikit, tidak akan menjadi apa-apa, ya kan? Artinya tetap pilihan-pilihan yang beragam itu, pilihan-pilihan yang mudah dan tersedia itu tetap tergantung etos dan kemauan belajar si penulisnya itu sendiri. Nah itu teman-teman, kita berada dalam sebuah ekosistem ini gitu. Untuk pertama kalinya seorang yang tidak punya toko buku bisa menjual buku. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau di penerbit saya, Pak, orang untuk jual buku itu tidak perlu toko buku, ya kan? Terus bahkan tidak perlu ada bukunya di rumahnya itu. Dia cukup foto aja, kami kirimkan. Tidak perlu belanja buku, tidak perlu beli dulu terus dijual, nggak perlu. Saat ini loh. Kapan itu pernah terjadi? Jadi itulah. Itu pun media itu banyak sekali lewat ya, kalau yakin terbitkan aja sendiri di Facebook atau dimanapun. Kalau enggak masuk ke sana sini, terbitkan masuk di media sosial. Sebelumnya kalau misalnya ada tulisan seorang kritikus sastra ya yang kemudian sudah bertobat sekarang bahwa tentang Facebook, generasi Facebook itu minim tidak ada seleksi dan sebagainya atau tidak. Ya kalau dia berasal dari komunitas gimana? Kalau sebelumnya tulisan yang di Facebook itu sebelumnya dibicarakan, didiskusikan, didialektikakan, itu kan tetap saja bisa berkualitas. Mungkin itu Mas Latif. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita yang telah memantik gagasan, wacana, wawasan yang semoga nanti bisa dibawa pulang. Tapi ini menarik, media. Artinya media ini yang membuat seorang pembaca kemudian pada suatu hari dia bisa menjadi seorang penulis. Seorang pembaca bisa menjadi seorang sastrawan, seorang yang ikut kemudian yang awalnya hanya membaca kemudian suatu saat karyanya yang dibaca. Nah, ternyata studi pertunjukan sastra juga merupakan sebuah media bahwa orang yang dulu menjadi peserta, yang dulu bertanya sekarang menjadi pembicara. Nah, ini masih ada waktu sedikit. Saya ingin teman-teman di sini bertanya dan semoga suatu saat nanti bisa menjadi pembicara di forum yang berwibawa ini. Berapa lama? Oke, di waktu yang tidak banyak ini saya meminta 2 saja penanya yang kemudian nanti bisa bertanya kepada siapa saja yang ada di sini dan saya persilakan untuk maju, mengangkat tangan dan maju ke sini untuk mendekat ke arah pelantang yang saya pegang. Oke, silakan. Ada lagi satu lagi ada enggak? Kalau tidak ada, satu saja. Sebuah pertanyaan yang ringkas dan tajam dan Terpercaya. harus dijawab dengan singkat juga karena waktu kita tidak banyak. Silakan Mas. Sebut nama. Saya semuanya siap. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Tommy. Tommy. Iya, Tommy. Saya hanya ingin tanya soal karakter tadi. Tadi sangat menarik sekali tadi pembahasannya. Kan sekarang media cetak, media online juga.
Dan saya tuh terkadang kalau baca tulisan tuh kan selalu ada beberapa gaya itu yang sama. Kayak misalnya nih pembukanya, di tengah pandemi ini, nah itu kan beberapa orang tuh kan make. Saya tuh mau nanya, apakah gaya kepenulisan kalau dua orang itu sama, apakah itu disebut plagiat juga? Tapi plagiat dalam karya tak kasat mata gitu. Plagiat karakter. Seperti itu. Ya. Bisa saja. Oke, terima kasih Mas Tommy. Pertanyaan adalah karakter. Nah, ini karakter media yang juga mempengaruhi karakter karya di dalamnya tentu saja. Mas Ilham barangkali bisa mencoba menjawab, karena ini juga penulis, artinya bagaimana kemudian seorang penulis ini kemudian membaca karakter sebuah media dan kemudian menghadirkan karya yang seperti apa yang cocok untuk media itu. Silakan Mas. Oke, Mas Tommy ya, terkait karakter memang ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Jayadi sih. Jadi penulis memang harus pandai-pandai membaca karakter media yang disasar gitu. Semisal nih, saya melihat KR misalkan itu sebagai media yang memuat cerpen. Nah, seringkali saya melihat KR itu cerpen-cerpen yang dimuat di dalamnya itu merespons isu-isu yang kontekstual gitu, sangat baru. Nah, ketika saya melihat fenomena-fenomena terbaru, misalkan hari ini apalah, misalkan pembukuan FPI dan sebagainya, mungkin hal-hal semacam itu bisa diolah ke dalam cerpen yang kemudian ada potensi barangkali untuk dimuat di KR, mungkin lebih dekat. Kemudian saya juga pernah mengirimkan ke bacapetra.co misalnya. Baca Petra itu media yang dikelola oleh teman-teman di Timur. Nah, kebetulan saya juga sebagai orang yang katakanlah tumbuh dan dibesarkan di Timur gitu. Kemudian saya melihat bahwa oh iya, jangan-jangan ketika karya-karya saya berkarakter lokalitas, terutama yang mengangkat isu-isu seputar Kelombokan, NTB dan sekitarnya, itu saya kirimkan ke sana. Nah, potensi untuk dimuat itu tentu jauh lebih besar saya rasa. Nah, melihat karakter-karakter semacam itu saya rasa harus dilakukan dengan jeli ya. Artinya ketika kita mau menyasar sebuah media ya seperti yang disampaikan Pak Jayadi, ya harus paham dulu, harus rutin dulu baca medianya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa membaca karakter media, bagaimana mungkin karya kita bisa dimuat sementara karya yang kita tuliskan itu tidak sejalan atau mungkin kurang bersesuaian dengan tipe-tipe cerpen atau karya sastra yang selama ini cenderung dimuat oleh media tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua apa tadi Mas? Soal ini ya, plagiasi tadi ya. Ya, mungkin saya hanya sedikit merespon soal ini. Sebagai penulis yang memang masih awal, di tahap awal belajar kepenulisan dan terus belajar pastinya, justru plagiat dalam tanda kutip gagasan itu sangat penting saya rasa. Kalau jenengan mungkin membaca karya terbaru Pak Iman yang diterbitkan Sirka, itu nanti ada metode salah satunya meniru seperti itu. Bagaimana kita mencoba-coba meniru awalnya karakter kesastrawan yang kita sukai, kemudian kita tambahkan, kemudian kita modifikasi dan sebagainya, itu sangat penting dilakukan saya rasa. Nah, justru kebetulan saya pernah ikut program sekolah menulis yang diselenggarakan Balai Bahasa, ini dalam konteks esai ya. Nah, justru Gus Muh itu sebagai esais yang katakanlah cukup sangat ini ya, sangat terkenal ya, Gus Muhyiddin M. Dahlan. Nah, bagaimana kemudian dia katanya ketika dia menggembani salah seorang penulis, dia itu akan menyalin ulang justru tulisan dari orang yang dia sukai tersebut. Artinya kan di sana sambil berjalan, sambil menulis, dia akan, yang saya tangkap adalah dia justru menyerap bagaimana sih style, paling tidak stilistika. Kalau mungkin bukan konten yang dibawakan oleh teks tersebut, paling tidak stilistikanya dia akan dapat. Jadi saya pikir tahap-tahap peniruan semacam itu pada awal kepenulisan saya rasa sangat bermanfaat seperti itu Mas. Tapi yang jelas nantinya pasti akan ada, harus ada modifikasi agar tidak terjadi plagiasi sebagaimana kita pahami secara umum seperti itu. Mungkin itu Mas Latif. Oke, Mas, jadi bagaimana pengalamannya kemudian menangkap peristiwa-peristiwa yang seperti yang tadi ditanyakan? Ya, saya kan selain redaktur minggu atau redaktur Jumat, redaktur harian juga. Jadi ini sebenarnya saya udah ditunggu, kok nggak muncul di kantor? Karena saya harus nggarap halaman Gunung Kidul dan halaman Kulon Progo. Dan iklannya sudah tahu sekian-sekian. Tadi
mempelajari karakter media itu saya kira penting. Itu salah satu kunci bagaimana karya Anda bisa muncul di media. Banyak karya-karya yang bagus ya dari segi kepenulisan dan sebagainya. Tapi karena dia nggak paham tentang karakter media ya akhirnya mental. Yaitu terlalu panjang atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang kalau KR misalnya kan selalu menghindari sara dan saru ya. Suku, agama, ras dan antar golongan dan termasuk yang tidak boleh saru seperti itu. Beberapa kali cerpen yang saya muat tapi pisuan-pisuannya itu sangat kasar dan sangat saru. Cerpen itu saya telepon, Mas ini nek dihilangi piye? Pisuannya itu tidak terlalu kasar seperti itu. Oh ya nggak apa-apa. Ini saya muat tapi nek kalau itu nggak, misalnya satu kata, dua kata pisuan itu tidak boleh dihilangi, ya sudah nggak saya muat. Karena nanti pertanggungjawaban dari redaktor dan penulisnya pasti nanti diprotes pembaca. Tidak hanya itu, di berita tadi misalnya, di berita saya sendiri sebagai redaktor sangat tidak suka kalau wartawannya nulis juga berulang-ulang, misalnya apalagi kalau pitulasan itu ya misalnya dalam rangka atau tadi misalnya dalam pandemi seperti itu menurut saya kata-kata yang lelah, klise, dan menurut saya dalam rangka kan bisa Anda belajar tentang diksi, pilihan kata yang tepat kan di dalam rangka bisa aja ditandai misalnya menandai atau ditandai yang kurang lebih hampir sama maknanya, dan itu membaca juga tidak ini penulis apalan. Ada penulis-penulis yang gayanya seperti itu, ada judulnya bagus, leadnya bagus, alurnya bagus, tapi nggak bisa nutup cerita, ada itu. Dan sering saya kok seperti itu, nggak tahu Mas, penyakit saya ya itu nggak bisa nutup cerita. Itu terjadi. Jadi tentang karakter dan cara kepenulisan ya yang bagus ya tetap harus punya karakter sendiri, gaya penulisan sendiri. Saya kira itu. Oke. Kang Tia, terkait juga dengan tadi itu plagiasi atau mungkin self plagiarisme atau apa itu? Saya plagiarisme itu pernah juga yang ramai dibicarakan. Itu dikirim ke KR yang orang Jawa Tengah itu loh. Oh ya. Dikirim puisinya, dikirim KR juga, dia nulis cerpen, nulis puisi ya seperti itu. Tapi nggak saya muat karena pernah baca seperti ini. Kemudian saya lacak, oh betul ini dia jiplak seperti itu. Ya redaktor juga menjadi salah satu filter juga untuk itu, karena nanti kalau dimuat kemudian ini kan dimuat di sana jiplak dan sebagainya. Yang pertama ya redaktornya, kedua medianya kan seperti itu. Ini redaktornya nggak jeli dan sebagainya seperti itu. Saya kira memang harus ya banyak membandingkan. Seperti hanya pembaca sekarang kan pembaca pembanding ya. Yang baca cetak ya online, pokoknya apapun diserap ya. Kemudian ada filter pada dirinya sendiri. Saya kira itu. Oke, silakan. Ya. Soal karakter ya, kalau menjadi penulis itu pertama-tama jangan fokus mengenali karakter media, tapi mengenali karakter dalam tulisanmu sendiri. Itu jauh lebih sulit itu. Setelah itu mengenali karakter media itu menurut saya jauh lebih mudah, karena bisa dengan riset. Tapi mengenali karakter dalam tulisan, artinya kekhasan dalam tulisan sendiri jauh lebih sulit. Jadi fokusnya ke situ, fokus mengenal membentuk karakter dalam tulisan sendiri, dan itu prosesnya panjang gitu. Itu soal karakter ya. Salah satu caranya, fasenya. Seperti tadi saya suka dengan Romo Iman itu yang terinspirasi Ki Hajar Dewantara itu. Membaca ya, niteni itu maksudnya membaca. Kenapa harus membaca? Karena penulis itu kan sebuah jalan di mana sebelumnya ada ribuan orang yang sudah melewatinya. Kita harus belajar para pendahulu kita bagaimana, misalnya yang tadi dicontohkan tadi, itu kan ada pelajarannya sendiri Mas, bagaimana membuka kalimat gitu loh. Bagaimana membentuk kalimat pertama, itu ada pelajarannya sendiri. Mungkin nanti SPS bisa bikin workshop kepenulisan
Di antaranya pasti bagaimana membuka sebuah paragraf kayak gitu. Bagaimana membuka paragraf, bagaimana membangun tensi, bagaimana. Nah itu semua ada satu ini sendiri, ada pelajarannya tersendiri gitu. Membaca terus meniru. Nah proses meniru itu ya ini fase yang sangat berbahaya sebetulnya, tapi juga sangat krusial. Semua orang melewatinya, semua loh. Bahkan kelas Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad pernah melewati itu, meniru. Saran saya, pada saat Anda sampai atau sedang dalam fase meniru, jangan pernah mempublikasikan karya ke media manapun. Simpan, nulis, simpan, diskusikan dengan teman atau komunitas, nulis, simpan, diskusikan sampai merasa yakin bahwa fase meniru udah selesai. Aku lagi belajar sama Hairil Anwar misalnya. Aku lagi belajar sama Iman Budi Santosa. Aku lagi belajar puisi Sapardi. Fase itu jangan pernah mempublikasikan karya. Sabar. Memang salah satu elemen menjadi penulis adalah sabar. Jadi apapun saya kira ada unsur kesabaran. Kesabaran dalam apa? Kamu harus tahu timing. Kapan kamu mundur, kapan kamu maju. Kapan ada di belakang, kapan ada di depan. Kalau memahami ini, maka pada fase meniru itu, pada fase belajar, tentukan kan pasti ada kecenderungan. Wah saya ternyata lebih suka pada Trianto misalnya kalau cerpen. Belajar sama dia habis, semua karyanya dibaca. Kalau perlu salin, satu cerpen yang paling kamu suka salin berulang-ulang sampai kamu merasakan ritmenya, nadanya, kekuatannya, kedahsyatannya, kesuramannya. Rasakan itu gitu. Jadi setelah itu kalau nulis pasti kamu akan mirip dengan itu. Makanya jangan dipublikasikan gitu. Jadi pada fase meniru jangan pernah mempublikasikan karya. Lalu fase ketiga modifikasi. Modifikasi itu apa? Setelah meniru kamu sentuh dengan ide sendiri. Masukkan gagasan sendiri. Coba gaya sendiri. Itu pun kalau bisa jangan dulu mempublikasikan karya, jangan dulu gitu. Setelah tiga fase itu terlewati, baru publikasikan karya atau kirim karya. Karena apa? Terutama fase kedua itu sangat berbahaya, sangat rawan, sangat rentan. Dan salah satu godaan terbesar sekarang nih, nah ya, memang berkah kan sekaligus ada kutukannya. Kemungkinan itu sekaligus ada ketidakmungkinannya, kemustahilannya. Apa itu? Keinginan untuk cepat dikenal, keinginan untuk cepat keluar gitu. Keinginan untuk cepat dibilang hebat gitu. Tidak tahan karena apa? Etalasenya banyak sekali. Etalasenya banyak sekali. Media sosial itu kan sebuah bentuk etalase yang 1 dekade yang lalu tidak ada. Itu kemungkinan, tapi juga sebuah tantangan dan juga bisa menjerumuskan gitu loh. Saya lebih melihatnya ke tantangan, tapi ada bahayanya juga yang tadi itu. Hasrat untuk dikenal itu. Hasrat untuk dipuji. Yang luar biasa karena etalasenya sangat besar ya. Nah itu, jadi 3 tahap itu dibarengi dengan sabar memang. Harus sabar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Tia. Terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih untuk teman-teman semua. Tepuk tangan untuk kita yang hadir pada siang hingga sore hari ini di Bincang-Bincang Sastra edisi ke-175 transisi. Saya rasa setiap zaman akan melewati fase itu, setiap manusia akan melewati kata itu, akan melewati sebuah satu perubahan demi perubahan. Akan ada satu yang baru, ada yang lama, kemudian akan tumbang, ada yang bertahan dan selanjutnya dan seterusnya. Pada awal ketika seseorang memutuskan untuk mencintai dunia menulis, saya pikir satu cita-citanya adalah menjadi ternama atau namanya tercetak dalam sebuah lembar halaman koran atau lembar halaman media online atau kemudian pada sebuah buku. Artinya satu capaian yang kemudian ingin digapai adalah eksistensi di situ. Ada rasa ingin kemudian hadir di media itu, di media sosial, media untuk menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada nama kita yang kemudian akan tercatat. Tapi saya pikir seorang penulis
ada satu hal lain lagi yang justru lebih penting, yakni esensi, bahwa ada sebuah nilai, ada satu ilmu pengetahuan, ada satu wawasan yang sedang dibagikan, yang sedang dipelajari, dan kemudian ada tanggung jawab bahwa apa yang ditulis itu akan dibaca oleh orang lain, bukan hanya oleh dirinya sendiri. Artinya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penulis, dan itu juga belum tentu menjadi jaminan bahwa kita akan punya uang, salah satu yang berbahaya dan menjadi musuh seorang penulis adalah seorang pembaca itu sendiri. Begitu, terima kasih, sekian dari saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bulan depan di Bincang-Bincang Sastra edisi ke-176, masih di tempat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Cak Kandar. Iya, matur nuwun, terima kasih Mas Latif S. Nugraha, juga para pembicara yang sudah memberikan banyak hal kepada kita. Juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berkenan hadir di siang sampai sore hari ini. Dan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa lagi di Bincang-Bincang Sastra edisi selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.